Saudaraku, sudah sekian lama kita tidak berjumpa dalam ibadah di rumah Tuhan. Hari ini kita kembali akan membahas firman Tuhan, walaupun masih di rumah saja, tapi tidak berarti kita jauh dari Tuhan. Justru kita semakin banyak di rumah, hubungan kita seharusnya lebih erat dengan Tuhan. Itu sebagai anak Tuhan yang setia, yang selalu dekat dengan Tuhan dan melekat pada Tuhan. Saudara, kadangkala kita tidak sadar dosa itu selalu tidak sengaja kita dengar, ya, kita rasakan. Tetapi hari ini saya ingin membahas satu cerita firman Tuhan mengenai dosa karena lidah. Ada dua. Dosa karena lidah itu, pertama mengumpat, kedua lidah yang sombong. Keduanya Tuhan tidak suka dan akhirnya akan Tuhan binasakan. Saya ingin membahas pada hari ini mengenai Mazmur 101 ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Itulah isi daripada Mazmur 101 ayat yang kelima. Saya ulangi, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong, tinggi hati, aku tidak suka. Hal inilah yang kita kadang-kadang nggak menyadari. Ketika emosi kita meluap karena marah, karena tersinggung, karena perasaannya disakiti oleh orang lain, dia tidak sengaja, tidak sadar mengumpat orang lain. Dia tidak sadar dengan kemarahannya mengumpat orang lain. Saya katakan hati-hati. Banyak orang tidak mengerti akan hal ini. Makanya firman Tuhan akan saya singgung mengenai ini lebih panjang lagi. Dosa karena lidah. Mengapa Tuhan tidak suka dan akan dibinasakan? Ternyata arti daripada mengumpat adalah perkataan yang keji, kotor, yang diucapkan karena marah, jengkel, kecewa, dengki, cercaan, makian, kekesalan yang mengakibatkan umpatan. Itulah daripada kata mengumpat. Saudara, memang kadang-kala ketika kita sudah mengumpat orang lain, bahkan bisa sampai seseorang itu menangis luar biasa, sampai seseorang itu marah luar biasa, karena terbawa daripada kata-kata yang kita keluarkan. Yang mengucapkan merasa puas, tetapi korban yang diumpat itu bisa mengakibatkan pertengkaran. Bahkan bukan hanya pertengkaran, bahkan berlanjut sampai dendam, sakit hati, tidak mau bicara lagi. Apalagi ketika suami istri ini sudah begitu hebat marahnya, akhirnya apa? Bisa timbul perceraian. Gara-gara umpatan yang tidak layak disampaikan. Kalau sudah seperti itu, biasanya apa, saudara?
keluar kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas untuk didengar. Dan orang yang diumpat mengakibatnya tidak senang. Terjadi perpecahan. Tidak mau ketemu lagi, pertengkaran. Nah, sakit hati. Padahal lidah yang diberikan oleh Tuhan sebagai alat untuk apa? Merasakan enak atau tidaknya setiap masakan, setiap makanan. Nah, kemudian diberikan oleh Tuhan sebetulnya untuk ucapan-ucapan yang memberikan semangat, ucapan yang memuji orang lain, bukan untuk mengumpat. Nah, apalagi mengutuki orang lain, menyakiti perasaan orang lain. Kalau lidah ini dipergunakan sebagaimana mestinya, saya katakan bukan ditukar guling, ya. Ternyata tukar guling itu bukan hanya bangunan saja, tetapi lidah bisa ditukar guling. Saudara akan merasakan betapa herannya kuasa yang diberikan Tuhan untuk menikmatinya. Apalagi dengan lidah itu kita bisa memuji Tuhan. Dengan lidah itu kita juga bisa memuji orang lain. Wah, itu luar biasa nikmatnya kalau saudara bisa. Hati-hati. Hari-hari ini sudah jarang kita dengar ada sesuatu kata-kata pujian yang keluar dari mulut seseorang, kecuali ada alasannya. Alasannya apa? Dia sudah menerima pemberian dari orang-orang tersebut. Bertambah seringnya pemberian-pemberian yang diberikan, bertambah sering pula pujian-pujian yang dia terima. Jadi ada balasannya. Itulah hari-hari saat ini. Tetapi kalau tidak ada pemberian, maka tidak ada pujian. Itulah. Tapi kita sebagai anak Tuhan bukan seperti itu. Ya. Banyak memuji Tuhan, banyak menyampaikan pujian pada orang yang dia kagumi. Itu saya rasakan, wah, menjadi berkat. Ya. Dari pujian yang diucapkan seseorang, membuat sikap seseorang menjadi bangga. Yang menerima pujian menjadi bangga. Bertambah banyak pujian-pujian yang diterima, berarti orang tersebut sudah banyak menjadi berkat bagi orang-orang lain, orang-orang sekitarnya. Di dalam Amsal 27 ayat yang ke-21, saya bacakan firman Tuhan. Kuih untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Nah, seseorang dinilai oleh orang lain, ya, menurut pujian yang diberikan kepadanya. Kalau kita mau menjadi berkat bagi banyak orang selama hidup ini, salah satunya pergunakan lidahmu untuk memuji. Sebagai bentuk pemberian, penghargaan, dan penghormatan bagi seseorang. Bukan ketika orang tersebut sudah meninggal atau sudah wafat, baru kita memberi penghormatan yang terakhir atas jasa-jasanya yang dia berikan kepadaku. Bukan. Tapi lebih berguna penghormatan itu diberikan
dengan puji-pujian yang engkau sampaikan kepada orang yang engkau banggakan. Itu lebih terhormat daripada ketika engkau datang dia sudah meninggal. Dia tidak bisa menerima penghormatan. Dia tidak bisa merasakan kebanggaan, aku bisa menolong orang lain. Tapi berikanlah pujian penghormatan ketika dia sudah berkarya, ketika dia sudah memberikan yang terbaik sebagai penghormatan kebanggaan kepada orang tersebut. Hari ini mari kita mengevaluasi diri kita sejenak. Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Ataukah masih ingin selalu diberkati oleh orang lain? Kalau masih selalu ingin diberkati oleh orang lain, artinya engkau masih sakit. Saya ulangi, kalau masih selalu ingin diberkati oleh orang lain, artinya engkau masih sakit dan perlu ditolong. Mengapa? Orang yang menjadi berkat adalah orang yang sehat, yang bisa menolong, bukan ditolong. Itu arti daripada orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tidak mungkin orang yang sakit, orang yang perlu ditolong bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi orang yang sehat. Bukan seseorang yang sakit, sebab orang yang sedang sakit, apa yang keluar dari kata-katanya? Hanya keluhan. Saya ulangi, orang yang sakit, apa yang keluar dari kata-katanya? Tidak ada pujian, tidak ada kebanggaan yang disampaikan, tetapi yang ada hanya keluhan. Apalagi kalau sakitnya sampai ke saraf, jiwanya menjadi terganggu. Akibatnya apa? Hanya marah-marah saja yang keluar, yang dia ucapkan. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang sakit sarafnya, sakit jiwanya. Hanya isi-isinya kata-katanya mengumpat, marah-marah, mengutuki. Itu salah satu ciri daripada orang yang terganggu sarafnya. Saya percaya anak Tuhan tidak ada yang seperti itu. Kalau masih ada antara suami istri atau kepada anaknya sering mengutuki, sering mengumpat, apalagi kata-kata yang kotor, ya, kebun binatang keluar semua, diucapkan untuk mengolokkan, mengutuki orang lain. Saya katakan harus berubah. Engkau adalah anak Tuhan. Bapakmu yang di surga itu bukan memberikan lidahmu untuk mengumpat orang lain, tapi diberikan lidah untuk menikmati, untuk memberikan pujian, ucapan syukur, baik kepada Tuhan maupun kepada orang lain. Saya katakan, ayo berubah. Jangan engkau selalu masih sakit saja hari ini. Engkau harus sembuh. Pergunakanlah mulutmu untuk belajar memuji, maka tidak akan ada dosa di dalamnya. Tinggalkan umpatan. Beri pujian bagi Tuhan dan gunakan pujian pada siapa saja. Maka engkau akan menerima berkat apa yang engkau ucapkan. Saudara, Amsal 18. Mari kita buka. Ayat 20 dan 21. Saya bacakan. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya.
dan ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya, jika seorang bisa dengan baik menguasai, mengatur lidahnya, akan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari saudara, jangan sampai kita jatuh karena dosa, karena lidah. Tapi pergunakanlah lidah ini untuk memuji, menjadi kebanggaan orang lain, dan menikmati berkat kuasa dari Tuhan. Sehingga lidah ini walaupun kecil, tetapi bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah tujuannya. Tuhan memberikan lidah untuk kita. Tapi kita juga harus bisa menjaga. Karena sumber daripada kita hidup, kita bisa makan, ya, bisa kenyang mulut kita, itu dihasilkan oleh bibir kita. Hidup atau mati kita itu juga dikuasai oleh lidah. Kalau lidahmu tidak engkau jaga, mengolokkan orang lain, membuat orang lain sakit hati, hati-hati saya katakan. Orang lain bisa nekat, orang lain bisa membunuh, orang lain banyak contoh bisa menyakiti. Itu gara-gara lidah yang tidak dijaga. Mari, mendatangkan musuh itu gampang, tetapi mencari sahabat itu sukar. Hari ini kita mau memperbanyak sahabat, maka pergunakan lidahmu untuk menjadi kebanggaan bagi orang lain. Itulah firman Tuhan. Tuhan memberkati. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this.